Eh, Oke, mungkin sambil nunggu teman-temannya yang lain pada join, kita langsung mulai aja pembahasan materi senyawa kompleks. Senyawa kompleks adalah senyawa yang terbentuk dari atom pusat berupa ion logam transisi yang berikatan dengan suatu ligan, di mana ikatan yang dihasilkan adalah ikatan kovalen koordinasi. Nah, ini contohnya Ag+ berikatan dengan NH3, di mana NH3 sebagai ligan mendonorkan PEB-nya untuk berikatan dengan Ag+. Ikatan yang dihasilkan adalah ikatan kovalen koordinasi. Nah, ligan sendiri itu merupakan suatu senyawa basa Lewis atau suatu senyawa yang punya PEB. Syaratnya harus punya PEB agar bisa mendonorkan PEB-nya untuk berikatan kovalen koordinasi. Nah, ligan biasanya berupa anion atau senyawa netral, yang penting yang punya PEB. Contohnya ada macam-macam ya. Ada F-, Cl-, ada NO2-, S2-, ada Cn-, bisa juga H2O, NH3, ini bisa jadi ligan. Nah, ligan sendiri itu ada yang berdasarkan jumlah atom donornya, ada yang termasuk ligan monodentat, bidentat, tridentat, dan kalau atom donornya lebih dari 3, itu kita sebut polidentat. Kalau ligan monodentat, atom donornya cuma 1. Contohnya H2O sama NH3. Atom donornya cuma dari oksigen saja. Kalau H2O. Hidrogen nggak bisa jadi atom donor. Kemudian ada NH3, nitrogennya bisa jadi atom donor. Nah, memang biasanya yang bisa jadi atom donor itu antara atom oksigen atau nitrogen. Karena dua atom itu yang punya PEB. Bisa juga nanti atom sulfur itu bisa jadi atom donor. Nah, kalau ligan bidentat contohnya C2O42-, ion oksalat. Di sini yang bisa jadi atom donor adalah oksigen yang bermuatan negatif. Jadi dua oksigen yang bermuatan negatif ini yang bisa jadi atom donor. Karena karena ion oksalat ini punya dua atom donor, maka termasuk ligan bidentat. Jadi kedua atom oksigen ini akan berikatan sekaligus ke ion logam transisinya nanti. Contoh lainnya etilen diamin. Atom donornya dari nitrogen. Nah, karena punya dua atom donor, kita sebut sebagai ligan bidentat. Nah, tapi ada yang namanya ligan ambidentat. Ada yang disebut sebagai ligan ambidentat. Ligan ambidentat itu apa?
Dia suatu ligan yang sebenarnya dia punya dua atom donor, tapi ketika berikatan sama ion logam transisi, yang didonorkan cuma salah satu saja. Contohnya SCN-. Nah, SCN- ini dia punya dua atom donor sebenarnya, sulfur sama nitrogen. Tapi ketika berikatan dengan ion logam transisi, hanya salah satu yang didonorkan, entah itu sulfurnya atau nitrogennya. Nah, itu termasuk ligan unbidentat. Contoh lainnya NO2 main. NO2 main punya dua atom donor, oksigen sama nitrogen. Tapi ketika didonorkan, ketika berikatan sama ion logam transisi, hanya salah satu yang didonorkan. Hanya salah satu yang berikatan antara nitrogen atau oksigennya. Nah, itu yang dinamakan ligan unbidentat. Sementara kalau ligan polidentat, itu istilah kalau atom donornya lebih dari 3. Sebagai contoh, salah satunya ligan EDTA. Nah, ini yang banyak dipakai di titrasi kompleksometri. EDTA itu termasuk ligan yang punya 6 atom donor. Nah, strukturnya seperti gambar yang di bawah. Ada 6 atom donor, ada 2 nitrogen, 4 oksigen. Dan semuanya langsung didonor. Semuanya langsung berikatan dengan ion logam transisi ketika membentuk kompleks. Sehingga satu ligan EDTA akan membentuk 6 ikatan kovalen koordinasi dengan ion logam transisi. Nah, itu macam-macam ligan berdasarkan jumlah atom donor. Kemudian kalau teman-teman pahami bedanya ligan monodentat dengan polidentat, itu ternyata ada efeknya terhadap kestabilan senyawa kompleks. Efeknya adalah ligan polidentat itu akan menghasilkan senyawa kompleks yang lebih stabil dibandingkan ligan monodentat atau ligan yang atom donornya lebih sedikit. Nah, ini yang dinamakan dengan efek kelat. Nah, kenapa seperti itu? Misalkan kita punya ion logam transisi Ag+, diikat oleh satu ligan EDTA. Nanti ada 6 ikatan ya. Satu ligan langsung membentuk 6 ikatan. Anggap aja gambarnya gini ya. Satu lagi di sinilah. Anggap aja gambarnya gini. Ini satu ligan EDTA langsung membentuk 6 ikatan. Dibandingkan Ag+ yang berikatan dengan 6 molekul H2O. Nah, kenapa ligan polidentat itu bisa menghasilkan kompleks lebih stabil? Karena kalau kita putus satu ikatan kovalen koordinasinya, ligannya itu masih nyambung. Masih ada 5 ikatan yang masih nyambung. Jadi ligannya nggak akan terlepas dari ion logam transisinya ketika satu ikatannya kita putus. Untuk memutuskan EDTA dengan Ag+, harus 6 ikatan ligan ini harus diputus. 6 ikatan kovalen koordinasi ini harus diputus. Berbeda kalau ligannya monodentat. Satu ikatan diputus, molekul ligannya akan terlepas. Nah, itulah yang dinamakan efek kelat. Jadi ligan yang atom donornya lebih banyak akan membentuk kompleks yang lebih stabil. Lebih stabil di sini dalam artian dia susah mengalami substitusi, susah digantikan sama ligan lain,
sama nilai KF-nya pasti besar. Konstanta pembentukan kompleksnya pasti besar karena liganya sangat stabil. Liganya karena kompleksnya sangat stabil, sangat mudah terbentuk. Itu efek Ellat. Bagaimana kestabilan ligan bidentat yang membentuk senyawa kompleks? Sama. Kalau bidentat dengan monodentat pasti lebih stabil yang bidentat. Misalkan Ag etilen diamin plus sama Ag H2O 2 kali plus. Nah, kalau sama etilen diamin, satu ikatan diputus, ligan etilen diaminnya masih nyambung dengan Ag-nya. Tapi kalau sama H2O, satu ikatan kovalen koordinasinya diputus, molekul H2O-nya lepas. Jadi gampang tergantikan ya ligan H2, ligan monodentat. Nah, jadi itu yang dinamakan efek Kellat. Kellat tuh ibarat dicengkram gitu. Ligan polidentat kan kayak mencengkram ion logam transisi, kayak dikurung. Jadi kalau mau ligannya diganti, ya harus dilepas semua kurungannya. Semua ikatannya harus diputus. Nah, jadi itu tipe-tipe ligan. Untuk strukturnya sendiri, sebenarnya ada ini yang paling utama ya. Kebanyakan ligan itu bilangan koordinasinya 2, 4, atau 6. Bilangan koordinasi itu apa? Jumlah ikatan kovalen koordinasi. Kalau ligannya monodentat, pasti satu ligan menghasilkan satu ikatan kovalen koordinasi. Tapi kalau ligan bidentat, satu ligan menghasilkan 2 ikatan kovalen koordinasi. Atau bilangan koordinasinya 2. Jadi bilangan koordinasi ini berbeda sama jumlah ligan ya. Karena kalau ligannya bidentat, bilangan koordinasinya 2, satu ligan. Nah, kebanyakan senyawa kompleks itu bilangan koordinasinya 2, 4, 6. Tapi ada juga yang lebih dari 6 itu ada. Cuman kebanyakan antara 2, 4, atau 6. Nah, di sini untuk geometrinya sendiri, kalau koordinasinya 2 pasti linear. Kalau 4, ini ada yang tetrahedral, ada yang segi 4 planar. Ada yang tetrahedral, ada yang segi 4 planar. Kalau yang 6 oktahedral. Nah, caranya untuk yang bilangan koordinasi 4, bagaimana cara kita membedakan kompleks yang bilangan koordinasi 4 itu tetrahedral atau segi 4 planar? Bagaimana cara membedakannya? Yang pertama bisa dari hibridisasi. Berbeda. Yang pertama bisa dari hibridisasi. Biasanya yang tetrahedral itu hibridisasinya sp3. Tapi kalau segi 4 planar, biasanya hibridisasinya dsp2. Jadi sebagai contoh nih, Ni 2 plus. Ni 2 plus, Ni itu nomor atom 28, konfigurasi elektronnya Ar 3D 8, 4s2, terus 4s0, 4p0 ya. Karena 2 plus ya, S-nya jadi lepas. Nah, kalau kita gambar orbital 3D-nya,
Ini 3D, terus 4S, 4P. Nah, Ni ketika membentuk kompleks bilang koordinasi 4, nanti satu elektronnya ini pindah ke sini. Sehingga satu orbital D-nya kosong, ditambah satu orbital S, ditambah 2 orbital P. Akan menyatu menjadi orbital dsp2 nanti. Nah, orbital ini nanti yang akan diisi oleh ligan ya. Nah, itu bedanya yang pertama. Bedanya yang kedua nanti dijelaskan di teori medan kristal. Dijelaskan karena efek yang namanya efek Jahn-Teller. Segi 4 planar itu terbentuk akibat adanya efek Jahn-Teller. Nah, nanti kita bahas. Nah, itu untuk geometri senyawa kompleks. Kalau bilangan koordinasi 2, hibridisasinya pasti SP. Kalau oktahedral pasti SP3D2. Ada juga yang D2 SP3, tapi sama aja. Ditulis SP3D2 atau D2 SP3 ini sama aja. Nah, itu geometri senyawa kompleks. Kemudian ini aturan penamaan ya. Oh ya, kalau teman-teman ada pertanyaan, tanya di chat ya. Nanti langsung aku jawab kalau ada pertanyaan. Aturannya mungkin teman-teman udah pada belajar ya untuk penamaan. Yang pertama nama kation dulu ditulis baru anion. Yang kedua, semua ligan yang bermuatan negatif itu selalu namanya berakhiran O. Misal halogen, namanya kloro, bromo, iodo, fluoro. Ligan Cn-, namanya cyano. Ligan O2-, namanya bukan oksida tapi okso. Pokoknya selalu akhiran O yang bermuatan negatif. Ligan CO32-, namanya karbonato. S2O32-, ion tiosulfat. Berarti akhirannya kita ganti O jadi tiosulfato. SCN-, jadi tiosianato. Nah, tadi teman-teman harus hati-hati. SCN- itu termasuk ligan ambidentat. Kalau ditulis SCN- berarti atom donornya itu S. Tapi kalau ditulis NCS, atom donornya N. Jadi kalau di senyawa kompleks ditulis NCS kayak gini, itu artinya atom donornya N. Kalau ditulis SCN, atom donornya S. Jadi nanti penulisan rumus kimianya beda. Kalau atom donornya S ditulis SCN, tapi kalau atom donornya N ditulis NCS. Sama juga NO2-. Kalau atom donornya N itu ditulis NO2- atau ditulis NO2 kayak gini nanti. Kalau atom donornya O ditulis ONO. Dan namanya pun beda. Kalau atom donornya O ini namanya nitrito. Kalau atom donornya N ditulis
Untuk namanya itu nitro. Jadi beda. Nitro sama nitrito. Kalau yang SCN di sini isotiosianato ya. Kalau atom donornya N. Jadi namanya beda. Kalau atom donornya S, namanya tiosianato. Pokoknya semua yang bermuatan negatif itu diganti O akhirannya. Kemudian kalau ligan netral diberi nama sesuai nama senyawanya, jadi nggak perlu dikasih akhiran O. Seperti H2O itu kalau sebagai ligan itu namanya aqua, bukan aquo. NH3 itu nama bahasa Indonesianya berarti amina, bukan amino ya. Jadi jangan akhiran O. Kalau netral akhirannya A. Kemudian kalau aturan yang keempat, kalau liganya lebih dari satu dikasih awalan di, tri, tetra, dan seterusnya. Nah, tapi kalau nama liganya sudah ada kata di, tri, tetra, sudah ada penamaan awalan tersebut, maka awalan untuk menunjukkan jumlah liganya pakai awalan lain, yaitu awalan bis, tris, tetrakis, dan seterusnya. Sebagai contoh, etilen diamin. Nah, ini kan termasuk ligan netral ya. Jadi, namanya etilen diamina. Jangan akhiran O, bukan etilen diamino. Nah, karena ini nama ligannya itu udah ada kata di, kalau misalkan etilen diaminnya ada dua, berarti nanti kasih awalan, bukan dikasih awalan di lagi, tapi dikasih awalan bis. Jadi bis etilen diamina. Kalau etilen diaminanya ada dua. Kalau ada tiga berarti tris. Nah itu penamaan ligan. Kemudian kalau penulisan rumus kimianya kompleks, ada urutannya ternyata. Ligan yang negatif ditulis dulu, baru ligan yang netral. Misalkan Fe Cl 4 kali H2O 2 kali 2 men. Nah, berarti nulisnya Cl dulu baru H2O. Karena Cl bermuatan -1. Jadi jangan kebalik. Jangan H2O dulu baru Cl. Nah, ini salah yang bawah. Jadi yang benar yang atas. Kalau misalkan ligannya negatif, yang negatif ada dua, Cl sama Br misalkan. Nah itu kalian urutin sesuai urutan alfabet. Nah urutan alfabet dari bromo sama kloro, lihat dari huruf awalnya. Bromo itu awalannya B, kloro awalannya C. Berarti yang kita tulis dulu adalah Br. Jadi yang benar nulisnya FeBr 3 terus Cl 3 misalkan. Nah, yang benar kayak gini. Jadi jangan dibalik, jangan Cl-nya yang di depan. Nah, itu aturan yang kelima. Aturan yang keenam, kalau ligannya netral, aturan yang keenam, oh iya, tambahan untuk aturan kelima, kalau misalkan ligan netralnya lebih dari satu, nanti sama konsepnya. Diurutkan sesuai urutan alfabet penulisan rumus kimianya. Kemudian kalau aturan penulisan namanya itu tidak
tidak melihat ligannya netral atau bermuatan negatif. Jadi nama ligannya itu ditulis sesuai urutan alfabet huruf awalnya. Dan ingat huruf awal dalam bahasa Inggrisnya ya. Kayak kloro sama siano itu dianggap huruf awalnya C. Kalau huruf awalnya sama, lihat huruf kedua dan seterusnya. Nah, itu namanya. Misalkan FeCl4H2O 2 kali 2 men. Nah, ini namanya berarti kita tulis ligan aqua dulu karena huruf awalnya A. Berarti di aqua tetrakloro baru nama ion logamnya. Nah, untuk senyawa kompleks anion, nama ion logamnya itu pakai akhiran AT dan pakai nama latinnya ya. Sebagai contoh di sini Fe. Fe itu tidak kita pakai nama besi, tapi pakai nama latin dari Fe. Nama latin Fe itu ferrum. Nah, akhirannya diganti at, jadi ferat. Baru terakhir aturan yang ke-8, bilangan oksidasinya kita tulis dalam angka Romawi. Di sini Fe-nya 2+. Karena Cl-nya -1 ya. Karena 2+ berarti dalam kurung angka Romawi 2. Jadi namanya di aqua tetrakloroferat 2. Nah, itu cara memberi nama senyawa kompleks. Yang simple-simple dulu. Kalau nanti kalau senyawa kompleksnya udah ribet, misalkan udah ada kayak jembatan, senyawa kompleksnya ada 2, misal kayak gini. Nah, ini nanti ya ini lebih advance lagi. Penamaannya lebih ribet, ada miu-miunya. Ini tata nama untuk senyawa kompleks yang sederhana ya. Kalau senyawa kompleksnya kation, nama ion logamnya bisa pakai nama bahasa Indonesianya. Fe bisa pakai nama besi. Jadi besi 2 misalkan. Nah, misalkan kayak gitu. Kalau dia muatannya positif, senyawa kompleksnya. Nah, ini contoh penamaan senyawa kompleks ya. Tetracyano nikelat. Bukan tetracyano nikel ya. Harus akhirannya AT. Kalau bahasa Indonesia akhirannya AT. Terus kalau ada kation kayak gini, tulis nama kationnya dulu. Potasium heksakloro kobalt tat. Karena kompleksnya jadi anion. Nah, ini contoh-contoh penulisan nama senyawa kompleks. Nanti teman-teman bisa coba soal 224 dan 225. Ada pertanyaan untuk nama-nama? Ya ada. Sekarang kita bahas isomer. Isomer kalau di buku ada 2 macam. Ada isomer struktur sama ada stereoisomer. Ini untuk senyawa kompleks. Isomer struktur itu ada 5. Ionisasi, hidrasi, isomer koordinasi, isomer linkage, sama isomer polimerisasi. Sementara untuk stereoisomer ada 2. Isomer geometris sama isomer optik.
Nah, pertama isomer struktur. Isomer struktur yang pertama ionisasi. Kalau ionisasi itu isomer isomer itu kan konsepnya rumus kimianya sama tapi strukturnya berbeda. Nah, kalau isomer ionisasi rumus kimianya sama tapi ada perbedaan antara anion sama ligan. Kalian bisa lihat di sini Cl yang untuk kompleks yang atas dia jadi ligan, Br-nya jadi anion. Sementara kompleks yang kedua Br sebagai ligan, Cl-nya anion. Nah, ini termasuk isomer ionisasi. Nah, bedanya dari dua senyawa kompleks ini nanti ketika dilarutkan dalam air, kalau dia jadi anion, maka akan terionisasi. Akan terlepas ya, nanti jadi ion negatif. Sementara kalau dia jadi ligan, di dalam air tidak akan terlepas dari logam transisinya. Jadi CONH3 5 kali Cl Br, kalau terionisasi nanti jadi CONH3 5 Cl plus sama Br min. Jadi Cl yang jadi ligan, dia tidak akan terionisasi di dalam air, tidak akan terlepas. Cuman anion saja yang akan terlepas. Itu ionisasi. Yang kedua koordinasi. Kalau koordinasi ketika ada dua senyawa kompleks, kompleks kation dan anion, dengan ligan yang berbeda, nah keduanya saling bertukar ligan. Nah ini dinamakan isomer koordinasi. Yang ketiga adalah isomer linkage. Ini aku aslinya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Jadi aku kasih nama linkage aja. Tetap pakai nama linkage. Kalau nanti teman-teman tahu nama bahasa Indonesianya, boleh nanti di-share ya di grup atau kalau ada yang tahu boleh dikasih tahu ya. Nah, isomer linkage itu terjadi ketika ada ligan unbidentat. Contohnya tadi NO2 ya. Ketika atom donornya N sama ketika atom donornya O. Nah, ini keduanya saling berisomer linkage namanya. Contoh lagi tadi ligan SCN. Atom donor S sama atom donor N. Nah, nanti keduanya saling berisomer. Kemudian berikutnya isomer hidrasi. Kalau isomer hidrasi ini disebabkan karena H2O. Ini mirip seperti isomer ionisasi, cuman bedanya adalah pertukaran antara H2O dengan anion ya. Di sini ada 6 molekul H2O sama 3 ion Cl. H2O sama Cl bisa jadi ligan. Nah, senyawa kompleks yang pertama dengan yang kedua ini saling berisomer hidrasi. Kenapa? Karena jumlah H2O yang jadi ligan ini berbeda ya. Sisa H2O-nya jadi hidrat. Nah, jadi pertukaran antara H2O dengan anion. Ini dinamakan isomer hidrasi. Dan yang terakhir isomer polimerisasi. Isomer polimerisasi itu rumus empiris sama, tapi MR-nya berbeda. Kayak polimer. Rumus empirisnya sama, tapi MR-nya beda. Contohnya PtCl2NH32 kali dengan PtNH34 terus anionnya PtCl4. Ini kan rumus empirisnya sama, sama-sama 1 PT, NH3-nya 2,
Cl-nya 2. Tapi yang kanan PT-nya ada 2, NH3-nya 4, Cl-nya ada 4. Kayak dikali 2 gitu. Jadi isomer polimerisasi gampangnya dikali 2 lah. Nah, itu macam-macam isomer struktur. Kemudian untuk stereoisomer ada 2. Yang pertama isomer geometri. Isomer geometri sendiri ada 2 macam. Ada cis trans sama facial meridional. Untuk isomer geometri cis trans ini bisa terjadi pada segi 4 planar. Kalau ada 2 ligan berbeda kayak gini. Ketika Cl dengan Cl-nya bersebelahan, ini jadi geometri cis. Kalau berseberangan jadi trans. Sama kayak di senyawa organik. Bersebelahan cis, berseberangan trans. Bisa juga terjadi di kompleks oktahedral. Syaratnya harus ada satu ligan yang jumlahnya cuma 2 ya. Kalau dia bersebelahan cis, kalau berseberangan trans. Nah, selain isomer cis trans, ada facial meridional. Kalau facial itu dari kata face ya. Face itu artinya ketiga ligan yang sejenis berada kalau dihubungkan satu sama lain saling membentuk segitiga di bagian muka. Itu facial. Tapi kalau meridional, ketika ketiga Cl dihubungkan, segitiganya memotong atom, memotong ion logam transisi. Nah, bedanya itu. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Oke. Kemudian selain isomer geometri ada isomer optis. Nah, ini sama kayak di senyawa organik. Kalau senyawa organik kan isomer optis disebabkan karena adanya karbon kiral. Tapi kalau teman-teman pelajari lebih lanjut, senyawa yang bersifat optis aktif atau senyawa yang bersifat kiral itu tidak selamanya kalau dia punya karbon kiral pasti bersifat kiral. Ada juga senyawa yang punya karbon kiral tapi dia tidak bersifat kiral. Dan ada juga senyawa kiral yang tidak punya karbon kiral tapi bersifat kiral. Itu kalau di kimia organik namanya atrop isomer. Nah, senyawa kompleks itu hampir sama kayak atrop isomer itu. Di sini nggak ada karbon kiral, tapi senyawa kompleks ini bisa bersifat kiral. Sifat kiral itu seperti apa? Kalau teman-teman bikin bayangan cermin dari senyawa ini, kedua senyawa ini saling bercerminan, dan kalau teman-teman satukan atau tumpuk, teman-teman tumpuk kedua senyawa ini, nanti kedua senyawa ini pasti berbeda secara struktur. Jadi misalkan yang kanan teman-teman putar 180 derajat dengan sumbu vertikal, putar pakai sumbu rotasi vertikal, diputar, lalu ditumpuk dengan senyawa kiri. Pasti nanti strukturnya berbeda. Kalau yang kanan aku putar, nanti dia jadinya seperti ini. Ini yang belakang jadi di kanan depan ya. Terus nyambungnya sama yang atas.
Sementara yang kiri depan jadi kanan belakang. Nyambungnya sama yang bawah. Nah, struktur ini beda sama yang pasangan cerminnya. Sehingga karena beda, senyawa ini bersifat chiral. Sehingga karena bersifat chiral, bersifat optis aktif, bisa membelokkan bidang polarisasi cahaya. Makanya kedua senyawa ini disebut pasangan enantiomer. Jadi senyawa kompleks bisa membentuk bisa ada yang bersifat chiral. Salah satunya senyawa ini. Biasanya sih yang punya ligan bidentat, biasanya yang oktahedral dan punya ligan bidentat. Punya 3 ligan bidentat seperti ini. Bisa juga ligan tridentat. Bisa membentuk senyawa chiral juga. Nah, teman-teman bisa coba-coba bereksperimen. Kalau misalkan ligannya tridentat, kalau monodentat pasti nggak bisa ya chiral. Tapi bisa jadi ada ya, ada yang chiral. Kalau ligannya beda-beda gitu. Teman-teman nanti bisa coba, misalkan A, terus ini B, B-nya bidentat, ini C, ini D, ini E. Apakah senyawa kompleks ini chiral atau tidak? Nah, misalkan coba sama ligan tridentat. A, 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 B, B, B. Nah, apakah ini bersifat chiral juga atau tidak? Nah, teman-teman bisa coba bereksperimen membayangkan cara membuktikan senyawa chiral atau tidak, buktikan dengan bayangan cerminnya. Kalau bayangan cerminnya ketika ditumpuk dengan senyawa ini, ternyata senyawa yang sama, berarti bukan senyawa chiral. Kalau bayangan cerminnya ditumpuk dengan senyawa aslinya, ternyata strukturnya beda, berarti senyawa chiral. Cara membuktikan chiral tidaknya seperti itu. Jadi nanti bisa bervariasi ya, yang bisa bersifat chiral. Nah, teman-teman harus bisa itu membuktikan chiral tidaknya itu. Bisa membayangkan lah apakah ini chiral atau tidak. Nah, teman-teman nanti bisa coba-coba sendiri ya. Itu untuk isomer, ada yang mau ditanyakan? Untuk materi isomer? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Nah, di awal tadi kita bahas kestabilan senyawa kompleks yang disebabkan karena efek kelat. Itu dari faktor ligannya ya. Jadi ligan yang atom donornya lebih banyak menghasilkan kompleks yang lebih stabil. Nah, sekarang kita meninjau kestabilan senyawa kompleks dari segi total elektron valensinya. Ada aturan kestabilan elektron valensi 18. Jadi senyawa kompleks itu kebanyakan jumlah elektron valensi totalnya itu 18. Ini ibarat seperti teori oktet kalau di Lewis ya. Kalau di hukum Lewis, teori oktet. Teori 8 elektron valensi. Tapi kalau di senyawa kompleks, ini dinamakan teori 18 elektron valensi. Jadi kestabilan senyawa kompleks itu mengikuti total elektron valensi berjumlah 18.
Sebagai contoh, kalau kita punya Zn2+, nomor atomnya kan 20. Berarti 3D10, 4S0. Elektron valensinya 10. Nah, supaya jadi 18, dia cukup butuh 4 ligan. Jadi 1 NH3 akan mendonorkan 2 elektron. Berarti kalau ada 4 kali 2. Nah, jadinya 18. Itulah kenapa Zn itu kebanyakan kompleksnya berupa koordinasi 4 ya. Ligannya cuma 4 koordinasi. Jadi sebenarnya menentukan dari aturan ini teman-teman bisa menebak jumlah ligannya berapa. Misalkan kompleks Zn dengan NH3. Teman-teman bisa tebak, oh ligannya 4 supaya 18. Kemudian sebagai contoh di sini ada kompleks yang unik. Di sini adalah kompleks antara logam Fe, Fe-nya tidak bermuatan, dengan ligan gas CO. Jadi Fe-nya ini logam berikatan dengan ligan gas CO. Ini seperti kayak katalis ya, konsep katalis. Katalis logam yang dipakai untuk reaksi eh, apa namanya? Heteroatom, heterokatalis. Katalisnya logam tapi reaksinya reaksi fasa gas kayak misalkan reaksi hidrogenasi. Itu kan aslinya reaksi hidrogenasi yang pakai katalis PT misalkan. Nah, itu aslinya prosesnya melalui pembentukan senyawa kompleks. Jadi PT membentuk kompleks dengan atom hidrogen dan membentuk kompleks dengan alkenanya yang akan diadisi. Nah, setelah berikatan nanti terjadi reaksi adisi antara hidrogen dengan alkena dan terlepas dari logam PT-nya. Nah, itu aslinya reaksi pembentukan kompleks. Jadi itulah kenapa katalis yang dipakai kebanyakan adalah katalis logam karena logam bisa mengikat banyak ligan. Permukaan logam itu bisa mengikat banyak ligan sehingga banyak dipakai untuk katalis heterogen. Banyak memakai katalis logam. Nah, kalau teman-teman hitung di sini kenapa ligan CO-nya cuma 5? Karena kalau dihitung total elektron valensinya dari Fe di sini konfigurasinya 3D64S2 berarti 8 elektron, maka cuman butuh CO sebanyak 5 supaya totalnya 18. Nah, jadi itu maksud dari aturan 18 elektron. Banyak senyawa kompleks yang memenuhi aturan ini, tapi banyak juga yang tidak memenuhi aturan ini. Jadi nggak semua senyawa kompleks memenuhi aturan ini. Ada juga yang lebih dari 18, ada juga yang kurang dari 18. Tapi aturan teori ini bisa juga dipakai untuk menjelaskan beberapa senyawa kompleks yang bisa terbentuk. Bisa dipakai untuk menjelaskan kenapa Zn membentuk kompleks dengan NH3 liganya cuma 4. Jelaskan dari teori ini. Kenapa ligan CO-nya cuma 5? Ya, jadi bisa dijelaskan dengan teori ini. Nah, itu teori 18 elektron valensi. Ada pertanyaan sampai sini?
Nah, kemudian masuk ke teori medan kristal. Jadi ketika logam transisi, ion logam transisi berikatan dengan ligan, dan kalau kita tinjau overlap orbital yang terjadi, nah, itu nanti akan terjadi splitting pada orbital D. Orbital D-nya akan mengalami pemisahan energi ya. Nah, itu yang dijelaskan di teori medan kristal. Kalau di ibarat seperti di struktur kimia, kalian belajar teori hibridisasi, teori pembentukan ikatan sigma sama pi. Nah, itu kan melihat dari interaksi overlap orbitalnya. Nah, teori medan kristal sama konsepnya. Kita melihat overlap orbital antara ligan dengan ion logam transisi, khususnya pada orbital D. Nah, orbital D kalau teman-teman lihat, di sini ada 5 macam ya. DYZ, DXY, DXZ, sama DZ kuadrat, dan DX kuadrat min Y kuadrat. 5 orbital ini bisa saya bagi jadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, DZ kuadrat dan DX kuadrat min Y kuadrat. Dua orbital ini posisinya ada di sumbu, di garis sumbu. DZ kuadrat, kalian bisa lihat di gambar ini, posisi orbitalnya ada di sumbu Z. Sementara dx kuadrat min y kuadrat, posisi orbitalnya di sumbu X sama sumbu Y. Jadi tepat di garis sumbu. Nah, kelompok yang kedua adalah kelompok orbital yang posisinya di antara garis sumbu. Jadi ketiga orbital D ini, semua balon-balonnya ini di antara garis sumbu. Nah, lalu proses splitting orbital D yang terjadi itu seperti apa? Sekarang kita bahas untuk kompleks oktahedral terlebih dahulu. Kalau teman-teman lihat struktur oktahedral geometrinya seperti ini. Dan kalau kita gambar sumbu X, Y, Z-nya seperti ini, teman-teman bisa lihat semua ligan di kompleks oktahedral itu berada di garis sumbu. Di garis X, sumbu X, garis sumbu Y, sama garis sumbu Z. Semua datang ke ion logam transisi tepat di garis sumbu. Nah, ion logam transisi, kalau kita lihat orbital D-nya, misalkan Fe2+. Ini kan orbital D-nya ada elektron. Dia D6 ya, 3D6. Semua orbital D-nya ini masih ada. Terus ligan datang membawa pasangan elektron bebas, membawa PeB. NH3 datang nih, membawa PeB. Terus mengalami interaksi dengan orbital D yang ada di sumbu, di mana orbital D-nya ada elektron. Ligan NH3 datang membawa elektron, ketemu elektron, akibatnya apa? Terjadi tolak-menolak di situ. Jadi untuk kompleks oktahedral, karena ligannya posisinya ada di sumbu, di garis sumbu, maka akan terjadi tolak-menolak elektron dari elektron ligan dengan elektron di orbital D, dan itu hanya terjadi pada orbital D yang berada di garis sumbu, yaitu hanya terjadi pada orbital dz kuadrat dengan dx kuadrat min y kuadrat. Sehingga efeknya apa? Karena ada gaya tolak-menolak, dua orbital ini energinya akan naik. Nah, jadinya nanti seperti ini.
Jadi dari 5 orbital D, yang awalnya energinya sejajar, 2 orbital tadi jadi naik energinya karena tidak stabil ya, ada yang tolak menolak elektron tadi. Nah, lalu 3 orbital sisanya yang di antara subu nanti turun. Kenapa 3 orbital ini turun? Yang namanya energi itu kan tidak bisa diciptakan, tidak bisa dihilangkan ya. Kalau ada 2 orbital yang tiba-tiba naik, pasti ada 3 orbital yang turun. Ibarat seperti kalau ada yang menerima energi, pasti ada yang mentransfer energi. Nah, jadi 3 orbital ini untuk supaya total energinya nol, sama kayak energi orbital di awalnya. Jadi kalau ada yang naik, harus ada yang turun. Nanti dalam perhitungan CFSE, teman-teman bisa buktikan kalau total energi orbital ini nanti totalnya nol kalau terisi elektron semua. Itu kalau oktahedral. Jadi 2 orbital yang naik adalah dx kuadrat min y kuadrat sama dz kuadrat. 3 orbital lainnya turun. Nah, nanti nama orbital yang bawah ini kita sebut sebagai orbital T2G. Kalau yang atas disebut sebagai orbital EG. Jadi yang bawah kelompok T2G, yang atas EG. Itu untuk oktahedral. Sementara kalau tetrahedral, kebalikan dari oktahedral. Tetrahedral, kalau teman-teman gambar, setiap liganya itu masuk di posisi di antara subu semua. Tidak ada yang masuk tepat di garis sumbu. Jadi semua ligannya masuk di antara subu ya, posisinya. Ini subu Z, ini subu X, ke bawah ini Z, sini subu Y misalkan. Nah, jadi semuanya masuk di antara subu. Makanya terbalik sekarang. Yang naik justru 3 orbital kelompok yang di antara subu. 2 orbitalnya yang turun. Oke, jadi kebalikannya. Ini kenapa pada. Nah, sehingga untuk splitting orbital D dari tetrahedral, kompleks tetrahedral nanti kebalikannya. Mungkin biar cepat ya aku bahasnya. Untuk orbital tetrahedral yang bawah nanti disebut E, yang atas T2. Gak ada G-nya ya. Jadi E sama T2. Nah, ini yang dinamakan efek Jahn-Teller. Biasanya efek Jahn-Teller ini terjadi pada logam D8, bisa terjadi pada D8, D9 atau D4. Yang orbital D-nya mengandung 9 elektron atau 4 elektron. Jadi bisa terjadi pada ion logam yang orbital D-nya punya 8 elektron, 9 elektron, atau 4 elektron. Sebenarnya segi 4 planar itu terbentuk ketika dari kompleks oktahedral
dua ligannya ini, dua ligan yang ada di sumbu Z ini saling menjauh, ikatannya melemah, ikatan kovalen koordinasinya melemah. Sementara 4 ligan yang di sumbu X sama sumbu Y, ikatan kovalen koordinasinya makin menguat, makin mendekat. Jadi 4 ligan ini makin mendekat, 2 ligan yang di sumbu Z makin menjauh. Nah, kalau kalian lihat lagi splitting orbital D tadi, berarti di sini ketika ligan yang di sumbu X sama Y ini makin mendekat, maka interaksi overlap orbital ligan dengan orbital dx kuadrat min y kuadrat makin kuat ya, tolak menolaknya ya. Sehingga energi orbital dx kuadrat min y kuadrat akan makin tinggi. Jadi nanti di orbital dx kuadrat min y kuadrat naik. Nah, sebaliknya, karena ligan yang berada di sumbu Z ini makin menjauh, maka interaksinya makin lemah ya. Orbital dz kuadratnya makin turun nanti. Dan ini juga terjadi pada orbital, 3 orbital yang bawah ya. Jadi nggak cuma dx kuadrat min y kuadrat yang naik, tapi setiap orbital yang ada x, y-nya, dia akan naik. Jadi orbital dxy ini akan naik juga. Yang di antara sumbu x sama y. Sementara setiap orbital yang ada z-nya, ada huruf z-nya, dia akan turun. Nah, 2 orbital ini akan turun. Sehingga nanti jadinya seperti ini. Nah, jadi yang paling atas dx kuadrat min y kuadrat, terus dxy-nya naik sampai di sini. Yang paling bawah dxz sama dz. dz kuadratnya turun tapi masih di atas dxz sama dz. Nah, itu yang dinamakan efek Jetaler. Ini splitting energi orbital D untuk kompleks segi 4 planar. Ada yang mau ditanyakan? Nah, nanti ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau nggak ada, lanjut ya. Ini beberapa faktor yang mempengaruhi nilai energi pemisahan medan kristal. Jadi ini kan terpisah ya. Ada orbital T2G sama EG. Nah, nanti ada selisih energinya. Namanya delta. Kalau oktahedral kita sebut delta oktahedral. Kalau tetrahedral kita sebut delta tetrahedral. Kalau untuk segi 4 planar, biasanya deltanya tuh yang ini. Ini deltanya. Delta energinya biasanya yang ini. Nah, nilai delta tadi, ini kan bisa makin besar terpisahnya, bisa makin kecil. Bergantung pada apa aja. Ada 3 faktor. Tingkat oksidasi, periode atom pusat, sama kekuatan ligan.
Faktor yang pertama tingkat oksidasi logam pusat. Kalau bilangan oksidasi ion logam transisinya makin besar, deltanya makin besar. Contoh kompleks FeH2O 63+ dengan FeH2O 62+. Pasti yang Fe-nya 3+ lebih besar dari yang Fe-nya 2+. Nilai deltanya. Kemudian yang kedua, periode atom pusat. Kalau dia di periode lebih di bawah atom pusatnya, maka nilai deltanya makin besar. Misalkan Ni, Pt, sama Pd. Ini satu golongan di grup B. Karena Pt lebih di bawah dari Ni posisinya, maka Pt pasti, kompleks dari Pt pasti deltanya lebih besar dari Ni. Begitu juga Pd. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga adalah kekuatan ligan. Ini ada urutan kekuatan ligan. Makin kuat ligannya, maka nilai deltanya makin besar, makin terpisah, makin jauh terpisah. Nah, ini urutan kekuatan ligan. Sebenarnya kalau teman-teman lihat di sini, urutan ini itu diurutkan berdasarkan apa? Yang ligan yang paling kuat itu ligan-ligan yang punya ikatan rangkap. Ini sebenarnya bisa dijelaskan nanti. Ligan-ligan yang punya ikatan rangkap, contohnya CN-, NO2-, kalau N-nya yang jadi ligan, ini termasuk ligan kuat. SCN-, terus ligan CO, ini termasuk ligan-ligan kuat karena punya ikatan rangkap. Atom donornya itu berikatan rangkap. Ini kan atom donornya C, terus N, S, terus C. Ketika atom donornya punya ikatan rangkap, nanti bisa terjadi efek yang namanya terjadi ikatan pi back bonding. Ini yang dibahas di soal OSN tahun lalu, soal nomor 1. Ligan CO itu bisa membuat terjadinya efek pi back bonding ya. Karena dia punya ikatan rangkap. Atom donornya berikatan rangkap. Nah, itu pasti ligan kuat ketika atom donornya punya ikatan rangkap. Kemudian ligan, kalau yang di tengah ini ligan-ligan yang tidak bermuatan. Sementara ligan yang lemah itu ligan-ligan yang justru bermuatan negatif. Ini bersifat lemah. Kenapa? Karena nanti terjadi yang namanya efek pi donor. Ligan ini bisa memberikan donor elektron tambahan ke ion logam transisi. Kalau yang punya ikatan rangkap, yang atom donornya punya ikatan rangkap, nanti ligannya bersifat pi aseptor. Makanya ligan-ligan pi aseptor itu pasti ligan-ligan kuat. Nah, ini penjelasannya seperti ini. Nah, ini penjelasannya dari orbital molekul ya. Ini gambar orbital molekul untuk kompleks oktahedral. Yang tadi yang kita bahas, splitting orbital D yang tadi, itu gambar yang ini. Cuman 2 orbital ini ya. Nah, tapi kalau di dalam orbital molekul, interaksi yang kita lihat itu nggak cuman orbital D saja. Tapi ada interaksi orbital S sama orbital P. Karena pasti ligan, kan ligan ngisi elektronnya itu nggak di orbital D doang, tapi
ngisi juga di orbital S sama P. Makanya kalau di orbital mengkul, interaksinya terjadi di orbital D, orbital S, sama orbital P. Nah, tapi splitting orbital D yang terjadi itu seperti ini tadi, T2G sama EG. Ini kalau senyawa kompleks yang tidak terjadi ikatan pi antara metal dengan ligan. Jadi cuman ikatan kovalen koordinasi biasa. Nah, kalau ligannya termasuk ligan pi donor, ligan-ligan yang bermuatan negatif tadi, nanti yang bagian sini yang saya kotakin merah ini, nanti dia berubah jadi seperti ini. Nah, yang tadi kan kalau yang saya kotakin merah, T2G-nya kan di sini ya. Kalian bisa lihat T2G-nya sejajar dengan orbital 3D sebelumnya. Tapi ketika dia jadi pi donor, ligan pi dari orbital pi, elektron pi dari ligan akan berinteraksi dengan orbital D yang membuat terbentuknya T2G dan T2G aksen. T2G dan T2G bintang. Nah, delta oktahedralnya berubah jadi dari T2G bintang ke EG. Jadi makin kecil ya dibandingkan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya T2G-nya itu di sini. Tapi ketika liganya bersifat pi donor, T2G-nya jadi T2G aksen. Deltanya makin kecil. Nah, itulah kenapa ligan-ligan yang bersifat pi donor itu akan membuat nilai delta senyawa kompleksnya akan makin kecil. Dan sebaliknya, kalau ligannya bersifat pi aseptor, nanti membuat orbital T2G-nya jadi makin jauh ya. Deltanya makin besar. Kenapa? Kalau yang normalnya tadi T2G itu sejajar dengan orbital D. Nah, tapi ketika ligannya itu bersifat pi aseptor, ternyata terjadi pemisahan energi yang membuat T2G-nya itu terpisah. Pemisahannya sangat tinggi sehingga T2G bintangnya berada di atas orbital EG aksen. T2G bintangnya di atas orbital EG bintang. Dan T2G yang awalnya sejajar dengan orbital D jadi turun. Sehingga deltanya makin besar. Nah, itu alasan kenapa urutan deret kekuatan ligan seperti ini. Jadi ligan-ligan pi aseptor, ligan-ligan yang punya ikatan rangkap nanti pasti bersifat pi aseptor dan membuat senyawa kompleksnya deltanya makin besar. Makanya dikelompokkan sebagai ligan kuat. Kalau yang ligan-ligan bersifat pi donor yang bermuatan negatif termasuk ligan-ligan lemah. Mungkin teman-teman bingung ya, yang dimaksud ligan pi donor itu gimana? Ini misalkan orbital D dari ion logam transisi. Nah, terus misalkan ini ion F- ya. Setelah dia berikatan sigma, nanti dia bisa terjadi interaksi ini. Ikatan pi, samping dengan samping. Nah, kalau F-, dia kan punya banyak elektron yang bisa didonor. Setelah satu didonorkan untuk berikatan kovalen, berikatan sigma, untuk membentuk kovalen koordinasi ke ion logam transisi, membentuk ikatan sigma, masih ada 3 PeB yang bisa didonorkan untuk membentuk ikatan pi. Makanya ligan-ligan yang bermuatan negatif karena elektronnya banyak bisa bersifat sebagai pi donor.
Sementara kalau ligan-ligan yang atom donornya punya ikatan rangkap, kenapa bisa bersifat pi aseptor? Karena kalau teman-teman ingat, kalau teman-teman udah belajar teori orbital molekul, kalau kita gambar orbital molekul untuk CO, untuk orbital P-nya saja, C6, 8, 14 ya. Nah, orbital CO itu kan orbital molekul dari CO 1, 2, 3, 4, 1, 2, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini pi, sigma, pi bintang, sigma bintang. Nah, ini gambar diagram orbital molekul untuk CO. Teman-teman bisa lihat orbital yang kosong di sini adalah orbital pi bintang. Orbital pi bintang ini bisa menerima elektron dari logam. Bisa menerima elektron dari orbital D logam. Jadi nanti orbital D logam akan ngasih elektron masuk ke yang diterima oleh orbital pi bintang ini. Kalau digambar overlap orbitalnya sama kayak yang kiri, cuman arahnya yang beda. Nah, nanti orbital elektron dari M bisa didonor mengisi orbital pi bintang ini. Itulah kenapa setiap yang punya ikatan rangkap pasti punya orbital pi bintang. Yang itulah kenapa setiap yang ligan yang atom donornya punya ikatan rangkap, dia bisa jadi pi aseptor. Karena bisa menerima elektron dari yang logam transisi. Nah, teman-teman harus paham teori orbital molekul dulu memahami ini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Sorry ya kalau pembahasannya jadi makin susah makin lama. Next, kalau pengisian elektron mungkin beberapa teman-teman udah belajar ya yang buat persiapan OSN. Pengisian elektron ada dua cara untuk orbital D, secara low spin maupun secara high spin. Low spin itu diisi bawah dulu sampai semuanya berpasangan baru ke atas. Kalau high spin diisi satu-satu semua, baik itu bawah terus ke atas, baru lanjut lagi ke bawah berpasangan. Low spin ini pengisian elektron ketika ligannya ligan kuat. Karena deltanya sangat tinggi, jadi lebih susah ngisi ke atas. Jadi ya udah ngisi ke bawah dulu sampai penuh, baru ke atas. Sebaliknya kalau high spin, ketika ligannya lemah. Jadi ngisinya bawah. Ngisi ke atas gampang. Jadi ngisinya satu-satu dulu semua, baru berpasangan. Nah, ini untuk perhitungan CFSE, untuk oktahedral, orbital yang bawah itu nilainya minus 0,4. Yang atas plus 0,6. Angka ini sebenarnya didapat dari, kalau teman-teman kalikan, bawah kan bisa terisi 6 elektron ya. Minus 0,4 kali 6, hasilnya minus 2,4. Yang atas bisa terisi maksimal 4 elektron.
4 kali plus 0,6 hasilnya 2,4. Nah, kalau ditotalin hasilnya 0. Itulah kenapa yang bawah ini turunnya cuman 0,4-nya. Deltanya kan segini. Jadi orbital yang bawah ini turun hanya sebesar 0,4. Yang atas naik 0,6. Jadi naik sama turunnya beda ya jaraknya. Nah, kalau tetrahedral nanti dibalik ya. Yang atas plus 0,4 delta tetrahedral, yang bawah minus 0,6. Nah, untuk perhitungannya, perhitungan CFSC udah aku rangkum di sini. Jadi, teman-teman tentuin dulu ion logam transisinya punya berapa elektron di orbital D. Terus pengisian elektronnya apakah high spin atau low spin. Kalau pengisian elektron high spin, CFSE-nya pasti cuma delta doang. Tapi kalau low spin, ini nanti ada namanya plus P. Nah, contoh ngitungnya misalkan D4 deh. D4 kalau yang high spin berarti kan ngisinya gini ya. Jadi bawah ada 3, atas ada 1. Nah, bawah kalikan minus 0,4, atas kalikan plus 0,6. Nah, totalnya minus 0,6. Delta oktahedral. Ini kalau high spin. Kalau low spin, berarti di bawah semua ya. Berarti deltanya 4 kali minus 0,4. Minus 1,6 delta oktahedral. Nah, tapi kenapa ada plus P? Teman-teman perhatikan. Di awal, orbital D-nya, semua elektronnya itu tidak berpasangan. Tiba-tiba ada satu yang berpasangan. Berarti untuk memasangkan elektron kita butuh energi. Nah, P ini adalah energi untuk memasangkan elektron. Karena yang dari awalnya nggak ada, jadi ada satu yang berpasangan, maka kita butuh energi untuk memasangkan elektron. Ini total energi CFSE-nya. Energi penstabilan medan kristalnya. Kalau awalnya ada 2 yang berpasangan, contohnya D8 deh. D8 itu kayak gini. Awalnya ada 3 yang berpasangan. Ketika dia jadi low spin, satu dua tiga empat, D7 ya. Ini cuma sampai D7. D7 deh. Kalau D8 sama aja. Low spin sama high spin. Nah, kalau dia D7, teman-teman bisa lihat di sini. Yang awalnya elektron yang berpasangan cuma 2, jadi 3. Berarti itulah kenapa di sini plus P. Ini yang D7. Plus 1P, karena butuh satu tambahan energi untuk memasangkan elektron. Itu cara menghitung CFSE. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini yang gabungan tadi ya, gabungan 3 tadi. Kalau dia cuman sigma, ikatan sigma aja, itu deltanya segini. Kalau ligannya itu termasuk ligan pi donor, nanti deltanya makin kecil. Kalau ligannya itu pi aseptor,
deltanya makin besar. Kalian bisa lihat dari perbedaan tiga ini. Yang terakhir, alasan kenapa senyawa kompleks itu bisa berwarna karena D ke D. Jadi terjadinya transisi orbital D ke D, dari D bawah ke D atas, ini transisi DD namanya. Akibat transisi DD ini, terjadi transisi dari orbital D bawah ke orbital D atas. Kalau dihitung nilai energinya, panjang gelombang yang diserap atau panjang gelombang yang dipancarkan nanti di daerah visible, panjang gelombang visible. Makanya senyawa kompleks kebanyakan berwarna. Kalau teman-teman lihat warna dari semua senyawa kompleks yang berwarna itu ketika orbital D-nya itu tidak terisi penuh atau ada minimal ada elektron di orbital D dan nggak boleh terisi penuh. Kalau dia terisi penuh pasti nggak berwarna. Contoh Zn2+. Karena dia D10, jadi nggak berwarna. Kalian cek semua senyawa Zn2+, pasti semuanya tidak berwarna. Warnanya putih. Itu pasti. Karena memang warna dari senyawa kompleks dihasilkan akibat transisi ini. Contoh lagi Cu+. Cu+ juga D10 ya. D10 juga nggak berwarna. Semua senyawa kompleks Cu+ itu nggak berwarna. Pokoknya kalau orbital D-nya penuh kan nggak bisa terjadi transisi DD. Sehingga senyawa kompleksnya tidak berwarna. Nah, terus yang terakhir sifat magnet. Teman-teman mungkin sudah belajar ya. Sifat magnet di kimia itu ada paramagnetik sama diamagnetik. Paramagnetik ketika ada elektron yang tidak berpasangan. Diamagnetik ketika tidak ada elektron yang tidak berpasangan. Semua berpasangan. Nah, nanti untuk menghitung nilai momen magnetnya, pakainya rumus ini. Ini pendekatan ya. Dengan nilai N-nya adalah jumlah elektron yang tidak berpasangan. Ini materi dasar senyawa kompleks. Kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut terkait senyawa kompleks, nanti materi yang lebih advance-nya itu terkait sifat spektro dari senyawa kompleks. Jadi senyawa kompleks itu selain ada transisi DD, nanti ada namanya MLCT sama LMCT. MLCT itu singkatan dari metal to ligand charge transfer. Kalau LMCT, ligand to metal charge transfer. Jadi ada transisi elektron dari logam ke ligand, maupun sebaliknya transisi elektron dari ligand ke logam. Dan transisi itu menyerap energi. Dan di mana energinya lebih besar daripada energi yang diserap dari transisi D ke D. Nah, makanya di spektronya yang keluar itu biasanya absorpsi dari transisi ini, MLCT sama LMCT. Dan kalau teman-teman belajar lebih advance lagi, sebenarnya nilai delta ini itu teman-teman bisa tentuin dari diagram Tanabe-Sugano namanya.
Nah, cuman itu kalau materi lebih advance ya. Cuman untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini aja materinya. Nah, satu lagi sebenarnya di senyawa kompleks itu dibahas juga materi terkait reaksi senyawa kompleks. Ada reaksi substitusi, disosiasi, asosiasi. Tapi kayaknya untuk hari ini cukup sampai di sini aja pembahasannya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Sebenarnya tadi aku udah ngumpulin beberapa soal, tapi karena udah jam 5 sekarang, mohon maaf nggak bisa bahas soalnya. Jadi aku udah ngumpulin soal beberapa sih. Ada lumayan ini. Ada yang soal OSN tahun sebelumnya, ada yang soal kesetimbangan senyawa kompleks. Nah, ini teman-teman nanti bisa coba kalau mau ada pertanyaan nanti bisa tanyakan di grup aja ya. Oke, untuk live class hari ini saya tutup aja sampai di sini. Karena nggak ada pertanyaan dari teman-teman. Untuk recordingnya nanti akan aku share di YouTube, jadi tunggu saja. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Semoga bermanfaat dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke, mungkin sambil nunggu teman-temannya yang lain pada join, kita langsung mulai aja pembahasan materi senyawa kompleks. Senyawa kompleks adalah senyawa yang terbentuk dari atom pusat berupa ion logam transisi yang berikatan dengan suatu ligan, di mana ikatan yang dihasilkan adalah ikatan kovalen koordinasi. Nah, ini contohnya Ag+ berikatan dengan NH3, di mana NH3 sebagai ligan mendonorkan PEB-nya untuk berikatan dengan Ag+. Ikatan yang dihasilkan adalah ikatan kovalen koordinasi. Nah, ligan sendiri itu merupakan suatu senyawa basa Lewis atau suatu senyawa yang punya PEB. Syaratnya harus punya PEB agar bisa mendonorkan PEB-nya untuk berikatan kovalen koordinasi. Nah, ligan biasanya berupa anion atau senyawa netral, yang penting yang punya PEB. Contohnya ada macam-macam ya. Ada F-, Cl-, ada NO2-, S2-, ada Cn-, bisa juga H2O, NH3, ini bisa jadi ligan. Nah, ligan sendiri itu ada yang berdasarkan jumlah atom donornya, ada yang termasuk ligan monodentat, bidentat, tridentat, dan kalau atom donornya lebih dari 3, itu kita sebut polidentat.
Kalau ligan monodentat, atom donornya cuma satu. Contohnya H2O sama NH3. Atom donornya cuma dari oksigen saja. Kalau H2O. Hidrogen nggak bisa jadi atom donor. Kemudian ada NH3, nitrogennya bisa jadi atom donor. Nah, memang biasanya yang bisa jadi atom donor itu antara atom oksigen atau nitrogen. Karena dua atom itu yang punya PeB. Bisa juga nanti atom sulfur itu bisa jadi atom donor. Nah, kalau ligan bidentat contohnya C2O42-men. Ion oksalat. Di sini yang bisa jadi atom donor adalah oksigen yang bermuatan negatif. Jadi dua oksigen yang bermuatan negatif ini yang bisa jadi atom donor. Karena ion oksalat ini punya dua atom donor, maka termasuk ligan bidentat. Jadi kedua atom oksigen ini akan berikatan sekaligus ke ion logam transisinya nanti. Contoh lainnya etilen diamin. Atom donornya dari nitrogen. Nah, karena punya dua atom donor, kita sebut sebagai ligan bidentat. Nah, tapi ada yang namanya ligan ambidentat. Ada yang disebut sebagai ligan ligan ambidentat. Ligan ambidentat itu apa? Dia suatu ligan yang sebenarnya dia punya dua atom donor, tapi ketika berikatan sama ion logam transisi, yang didonorkan cuma salah satu saja. Contohnya SCN-men. Nah, SCN-men ini dia punya dua atom donor sebenarnya. Sulfur sama nitrogen. Tapi ketika berikatan dengan ion logam transisi, hanya salah satu yang didonorkan. Entah itu sulfurnya atau nitrogennya. Nah, itu termasuk ligan unbidentat. Contoh lainnya NO2-men. NO2-men punya dua atom donor, oksigen sama nitrogen. Tapi ketika didonorkan, ketika berikatan sama ion logam transisi, hanya salah satu yang didonorkan. Hanya salah satu yang berikatan antara nitrogen atau oksigennya. Nah, itu yang dinamakan ligan unbidentat. Sementara kalau ligan polidentat, itu istilah kalau atom donornya lebih dari 3. Sebagai contoh, salah satunya ligan EDTA. Nah, ini yang banyak dipakai di titrasi kompleksometri. EDTA itu termasuk ligan yang punya 6 atom donor. Nah, strukturnya seperti gambar yang di bawah. Ada 6 atom donor, ada 2 nitrogen, 4 oksigen. Dan semuanya langsung didonor. Semuanya langsung berikatan dengan ion logam transisi ketika membentuk kompleks.